Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijukum minadz zulumati ilan nur. Wa qala aidan wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma dharruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kelawan muji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini kita masih diberikan satu hidayah, inayah dan pertolongan Allah sehingga bisa hadir di majelis medsos ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik secara fisik maupun secara hati. Bapak Ibu, tema pada malam hari ini saya akan mengambil satu ayat. Pilih yang mana? Hatimu memilih terhadap Tuhan yang kau katakan Tuhan, itu yang mana terserah. La ikraha fiddin. Tidak ada satu paksaan untuk kamu untuk memilih apakah hati tetap di jalur hukum hawa nafsu ataukah hati tetap memilih jalur terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini akan kami bedah secara tuntas terkait masalah hak milih. Walaupun satu sisi semuanya itu Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan satu keputusan baik mengenai tentang masalah kehendak ataupun takdir. Akan tetapi semuanya itu ada prosesnya, di mana proses itu seakan-akan ada hak pilih untuk diri seorang hamba menentukan nasibnya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Sengaja Allah menghadapkan dua macam sifat, yaitu sifat basariyah sebagai sifat manusiawiyah, di mana sifat manusiawiyah itu pasti siapapun diri kita ingin memilih satu hal yang terbaik. Satu sisi juga Allah memberikan dan menghadapkan satu sifat yang disebut sebagai sifat basirah, sifat manusiawiyah atau sifat basariyah. Itu berlaku ketika saat di dunia duniawiyah maksud saya, dan sifat basirah itu ada kaitannya dengan masalah ukhrawiyah atau hati. Satu sisi Allah memang yang mempunyai kehendak
satu sisi juga manusia itu terkesan dan memiliki satu pilihan. Oleh karenanya ada beberapa proses. Lewat proses itulah manusia memiliki satu pilihan antara pilihan jalan di atas jalan nafsu atau jalan di atas jalan Allah, atau kami sebut sebagai fisabilillah. Bapak Ibu, sebelum kau memilih di antara dua hal, perlu kami jelaskan konsekuensi daripada pilihan kita masing-masing. Pertama, kita memilih di jalur hukumnya hawa nafsu, di mana manusia manakala memilih mengikuti sifat basariah, maka baik secara fisik, lebih-lebih secara hati, diabdikan, dihambakan seluruhnya ini hanya terhadap nafsu. Tandanya hati kita bergantung terhadap kesenangan duniawiyah. Inilah yang kami maksud sebagai golongan ahli hijab. Inilah yang kami maksud orang-orang yang hatinya dimasukkan di dalam lumpur kesenangan duniawiyah, dan itu pun juga karena Allah. Lah, sekarang yang perlu kami pertanyakan, mengapa Allah menghendaki kita di atas berjalan di atas jalur hukum nafsu? Apakah tidak diajarkan beberapa hal tentang pilihan yang lain? Semuanya dikembalikan pada Anda sendiri. Tapi satu hal yang perlu kau ingat, Allah sudah menyatakan dalam satu ayat, tatkala datang besok hari akhirat, semua apa ketika saat di dunia itu kau bangga-banggakan akan berkhianat, berkilah dari dirimu, sehingga mereka tidak akan pernah bisa menolong pada dirimu sendiri. Ini perlu dicatat ya, ini perlu dicatat. Bapak Ibu, jiwa atau seseorang yang memilih di atas berjalan di atas jalur nafsu adalah kita manusia yang hanya duduk manis memakai hukum syariah saja. Siapapun diri kita, manakala kita itu hanya berpegang teguh hanya di dalam hukum syariah saja, siapapun diri kita, apapun golongan kita, apapun status kita, hati kita tetap bergantung terhadap kesenangan dunia. Nggak bisa hilang, sampai kapanpun tidak bisa hilang. Sampai Allah mengatakan, khatamallahu ala qulubihim, Allah akan mengunci hati seseorang yang seperti ini. Pasti. Dan juga Allah berkata, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Mereka yang memilih di jalur hukum hawa nafsu, hati berkasih sayang terus menerus terhadap kesenangan duniawiyah, wa umatti'uhu qalilan. Allah mengatakan orang-orang yang seperti ini memilih satu kesenangan yang hanya sedikit atau cukup sebentar saja. Kita buktikan ketika saat di dunia, manakala saudara sebelum meninggal berupaya penuh untuk mencari kesibukan duniawiyah, dalam petik supaya kita mewah segala-galanya. Kita yang sudah merintis satu bisnis, pasti kita akan masuk di dalam pikiran
di mana bagaimana yang namanya bisnisku ini menjadi baik sehingga disebut sebagai businessman, ya. Siapapun diri kita pasti akan berpikiran supaya bisnis kita tambah lama tambah bagus. Siapapun diri Anda, manakala dijatuhkan Allah di dalam kesenangan duniawiyah yang berupa jabatan, pasti dari kecil, dari bawah, katakanlah kita sebagai kepala desa pasti ingin ke atas menjadi kepala daerah yang disebut sebagai bupati, atau kepala provinsi yang disebut sebagai gubernur, mungkin ke atas lagi sampai yang terakhir disebut presiden. Siapapun diri Anda pasti akan seperti itu. Tidak ada manusia pun yang kepingin mengharapkan apa bentuk urusan duniawiyah tambah lama tambah jatuh. Apapun bentuk kehormatan kita, ya, kehormatan kita pasti berpikiran kalau bisa semakin lama kehormatan semakin meluas. Kekuncoroan kita, kekuncoroan itu terkenal, popularitas, kepopularitasan kita semakin lama inginnya semakin meningkat. Seperti halnya kita memakai video, ya, subscribe, ya. Aku yakin semua kita ingin subscribe-nya bertambah banyak, like-nya bertambah banyak, pengikutnya bertambah banyak. Siapapun diri kita pasti seperti itu. Satu pertanyaan, apakah keinginan yang pertama itu tidak boleh? Bapak Ibu, karena ini termasuk sifat manusiawiyah, boleh. Siapapun kita, apapun jabatan kita, pasti Allah tidak melarangnya. Tetapi perlu diingat, ya, umat Islam khususnya, Allah tidak melarang sampai tingkat pangkat jabatan, kedudukan, kehormatan setinggi apapun. Saudara, silahkan, asalkan satu, jangan pernah kau melupakan wal akhiratu khairu wa abqah. Jangan pernah kau melupakan hal yang amat penting di atas kau mengatakan hal yang penting. Urusan duniawiyah penting, urusan makan penting, urusan apapun sifatnya duniawiyah penting, tapi harus ada batas. Hatimu harus ada batas. Yang kami maksud bukan batas kemewahan, tetapi batasan hatimu jangan masuk di dalamnya. Artinya kau jangan terseret dengan kepentingan hawa nafsu itu sendiri. Qalilan yang dimaksud, fa umatti'uhu qalilan, yang dimaksud ayat ini, kesenangan itu hanya sementara. Buktinya kita meninggal, semuanya akan kita abaikan. Semuanya tidak akan pernah kita bawa, ya. Bentuk kita ketika saat di dunia mengumpulkan semua apa itu yang berbentuk kemewahan dunia, toh pada akhirnya akan kita tinggalkan. Ukuran orang sekarang normal 80 tahun itu sudah lama. Oke, ditambah menjadi 100 tahun. Nah,
100 tahun inilah yang dimaksud ayat ini, fa'umatti'uhu qalilan. Kesenangannya hanya sementara, manakala dibanding dengan situasi alam sesudah kau menjalani kematian secara umum. Gak ada bandingnya. Bahkan ada satu makalah yang mengatakan bahwasanya satu hari di akhirat dibanding dengan dunia adalah 1000 tahun dunia. Lah ya toh? Sehingga orang Jawa mengatakan kau di dunia ini ibarat mampir ngombe, kita mampir minum gitu loh. Berarti kan sebentar. Apabila kau memilih ini yang pertama, summadzarruhu ila azabin nar, dipastikan kau akan dipaksa oleh Allah masuk di dalam siksa neraka. Siksa neraka. Kalau nggak percaya, sebelum mati saya kasih tahu kau. Begitu mewahnya kita dengan urusan dunia, manakala itu diambil atau di bumi hanguskan Allah, apa hatimu gak ngereges? Apakah hatimu gak susah? Ingat-ingat kau mengumpulkan dari nol, kau bekerja dari nol. Setelah semua terkumpulkan, subhanallah, dihabiskan Allah dalam waktu yang tidak lama. Kira-kira hatimu bagaimana? Kau punya istri, kau punya suami, kau punya anak, kau punya harta benda. Manakala hal itu diambil Allah dengan cara Allah, bagaimana hatimu? Bapak Ibu, ini akibat ketika saat kita memilih berjalan di atas jalan nafsu. Hati maksud saya ya, hati memilih berjalan di atas jalan nafsu. Pasti Pak, siapapun diri kita pasti akan guncang. Lah, keguncangan itu ibarat ila azabin nar. Zarruhu, Allah memaksa terhadap orang tersebut untuk masuk di dalam neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ini di dunia kita sudah merasakan sendiri bagaimana sakitnya hati tatkala Allah memaksa mengambil salah satu di antara harta benda yang kita kumpulkan, apakah suami, apakah istri, apakah anak, apakah hal-hal yang lainnya yang bersifatkan duniawiyah. Pasti hati akan menangis, menjerit, meratap tanpa ada batasnya. Lebih-lebih hal yang kau sayangi saat di dunia, selama-lamanya kau akan merintih pedas seperti diiris-iris hati ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini akibat manakala hati kita hanya di jalur hawa nafsu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, tatkala kau tetap bersikukuh hatimu berjalan di atas jalan nafsu, maka yang terjadi adalah kegelapan jiwa. Kegelapan jiwa akhirnya segala perbuatan hatimu itu ngawur, alias ngawur di situ kau menghadap tidak bisa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, apakah kau pilih golongan yang kedua ini? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadz zulumati ilan nur. Memilih berjalan di atas jalan Allah, ai fi sabilillah, jalan di atas jalan Allah.
Mana yang dikatakan berjalan di atas jalan Allah? Itulah hati yang senantiasa memegang teguh tali Allah. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Ini Bapak Ibu, mereka-mereka yang memegang teguh tali Allah, dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, hatinya selalu memegang tali Allah. Mana tali Allah? Yakfur bitaghut, hati mengingkari semua kesenangan nafsu. Wa yu'min billah, hati tetap bersenggama dengan Allah. Hati loh, bukan fisik. Walaupun secara fisik mewah segala-galanya, mewah dari istri, mewah dari anak, mewah dari suami, mewah dari harta benda, semuanya kau bangga-banggakan, tetapi ini secara fisik saja, ya. Cari suami yang paling ganteng sedunia, cari istri yang paling cantik sedunia, punya anak, bahkan anak itu adalah qurratul a'yun, apa yang sangat menghibur di dalam dirimu. Punya harta mewah, punya pangkat jabatan mewah, semuanya serba kecukupan. Walaupun secara fisik seperti ini, tetapi hati tetap berjalan di atas jalan Allah. Inilah yang kami maksud memegang teguh tali Allah. Bagaimana caranya? Jangan kau lepas zikir nomor 3. Ini caranya untuk tetap berjalan di atas jalan Allah. Allahu waliyul ladina amanu. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai imamnya, berarti hatimu berjalan di atas jalan Allah. Yukhrijukum, Allah akan mengeluarkan dirimu minadz zulumati ilan nur, dari zona gelap menuju zona terang benderang. Dikatakan gelap, hati itu dalam kegelapan Allah, karena sebab hati itu tadi masuk di dalam kesenangan dunia. Allah menghilangkan itu semuanya. Ilan nur, menuju cahaya, menuju kebenaran, menuju hati yang terang benderang, terang terhadap Allah, jelas pada Allah. Sehingga inilah Pak yang kami maksud golongan-golongan mukminin, golongan-golongan orang yang hatinya selalu memegang teguh tali Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah pilihan. Apakah memilih berjalan hatimu di atas jalan hukum nafsu, ataukah memilih jalan di atas berjalan di atas jalan Allah? Lah, pilihan inilah Bapak Ibu yang kau pilih, akhirnya Allah menetapkan terhadap dirimu. Allah yang menghendaki, Allah yang mentakdirkan, akhirnya kau memilih di jalan itu. Berbahagialah Bapak Ibu, Anda ketika memilih jalan yang nomor 2. Sengsorolah Bu, di mana mereka yang memilih jalan yang pertama. Jalan yang kedua itu berjalan di atas jalan Tuhan. Yang pertama memilih jalan di atas jalan nafsu. Bentuknya hati berkasih sayang mesra terhadap hawa nafsu, kesenangan dunia. Alhamdulillah, itu yang apa bisa kami sampaikan.
saya akhiri, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.